Sebagai penggiat aktivitas supranatural, memahami mengapa entitas astral tertarik pada manusia adalah bagian dari mengenal hubungan unik antara alam gaib dan dunia nyata. Berikut adalah 10 faktor yang sering membuat entitas astral memiliki ketertarikan khusus terhadap manusia. 1. Energi emosional yang kuat. Manusia yang memiliki emosi intens, seperti rasa sakit berlebihan, kebahagiaan berlebihan, atau kesedihan mendalam, dapat menarik perhatian entitas astral. Energi emosional ini menjadi sumber daya yang mengundang makhluk halus untuk mendekat, karena mereka dapat meresapi, atau bahkan mengonsumsi energi emosional tersebut untuk meningkatkan kesaktiannya. Selain daripada itu, manusia yang mengalami kesedihan mendalam atau kekecewaan luar biasa, sangat mudah diberi bisikan dan bujuk rayu untuk melakukan perbuatan yang menyimpang. Salah satu yang paling sering terjadi adalah ajakan untuk bunuh diri. 2. Keturunan atau garis darah istimewa, seperti para tulang wangi. Manusia dengan garis keturunan tertentu, terutama yang memiliki leluhur praktisi spiritual atau supranatural, cenderung menarik entitas astral. Mereka dianggap memiliki pintu yang lebih terbuka secara alami menuju dunia gaib, sehingga memudahkan entitas untuk berinteraksi atau menempel. Mbah Wira sempat berkomunikasi dengan entitas astral yang mengatakan bahwa manusia-manusia istimewa ini katanya berbau harum atau wangi, di kalangan entitas astral. 3. Lingkungan tempat tinggal. Tempat-tempat yang dikenal angker atau memiliki sejarah spiritual tertentu lebih mudah menarik entitas astral. Jika seseorang tinggal di rumah tua, bekas situ sejarah, atau di dekat area yang dianggap sakral, entitas astral yang berdomisili di area tersebut dapat terhubung secara intens dengan penghuni manusia. Oleh karenanya, Mbah Wira menyediakan dupa energi untuk membantu teman-teman yang tinggal di rumah angker dan sering diganggu oleh aktivitas supranatural yang disebabkan oleh jin-jin liar. Mereka sengaja mengganggu manusia untuk memanen energi ketakutan yang dihasilkan oleh penghuni rumah angker tersebut. 4. Kepekaan atau bakat indera keenam. Manusia yang memiliki bakat spiritual atau indera keenam yang kuat seringkali menjadi target entitas astral, karena mereka dapat mendeteksi kehadiran makhluk tersebut. Hal ini menarik bagi entitas yang ingin berkomunikasi, karena mereka lebih mudah diterima atau disadari. Pada umumnya, berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, interaksi pertama kali terjadi lewat mimpi. Karena pada saat tidur, vibrasi energi manusia sangat dekat dengan vibrasi energi entitas astral. Contohnya pada kasus tindihan atau sleeping paralysis. 5. Melakukan ritual tanpa pengetahuan mendalam. Banyak orang yang iseng mencoba ritual atau permainan mistis tanpa pengetahuan yang memadai, seperti pemanggilan jin melalui boneka jelangkung atau papan Ouija. Hal ini bisa menjadi undangan terbuka bagi entitas astral untuk masuk, karena dianggap sebagai izin, atau celah. 6. Kondisi mental yang rentan. Manusia yang mengalami gangguan psikologis atau berada dalam kondisi mental rentan, seperti depresi atau trauma, seringkali memancarkan energi lemah yang menarik entitas astral. Makhluk halus tertentu tertarik dengan ketidakseimbangan energi ini dan merasa terpanggil untuk mendekat. Oleh karenanya, Islam selalu mengajarkan zikir dimanapun dan kapanpun sepanjang hari, terutama di saat-saat sulit. Selain zikir merupakan upaya mengingat Tuhan, mendekatkan diri pada Tuhan, zikir pagi dan petang terbukti mampu memperkuat aura yang menjadi pagar alami tubuh kita sehingga tidak mudah dirasuki oleh jin liar. 7. Ketertarikan pada dunia gaib. Orang yang punya minat tinggi pada hal-hal mistis, sering mengunjungi tempat angker, atau membaca mantra tanpa panduan, bisa menarik perhatian entitas astral. Ketertarikan yang kuat ini seringkali menciptakan magnet, energi yang mengundang makhluk halus untuk datang dan mungkin mencoba berinteraksi. Itulah mengapa Anda sangat membutuhkan pendampingan seorang guru saat hendak bermain-main dengan supranatural. Minimal, ada yang mengawasi dan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu pada diri Anda. 8. Penggunaan barang-barang yang memiliki nilai sakral. Benda pusaka atau barang antik yang memiliki energi atau sejarah tertentu bisa membawa serta entitas astral yang menempel pada benda tersebut. Pengguna barang-barang ini, terutama jika tidak diberi proteksi khusus, bisa menarik perhatian dan ketertarikan makhluk halus yang terhubung dengan benda tersebut. Itulah mengapa, hanya gunakan azimat-azimat yang telah terbukti aman setelah melewati tahap quality control oleh praktisi berkualitas. Takutnya, dikhawatirkan azimat-azimat yang tidak jelas tersebut justru membawa dampak negatif bagi diri Anda. Buktinya sudah banyak, sering Mbah Wira tunjukkan kasus nyatanya dalam channel YouTube Mbah Wira. 9. Energi positif yang berlimpah. Tidak hanya energi negatif yang bisa menarik entitas astral, tetapi juga energi positif yang tinggi, seperti pada orang yang gemar beribadah, bermeditasi, atau sering melakukan kebaikan. Entitas astral yang baik, seperti hodam pelindung,
sering tertarik dengan orang-orang yang memancarkan aura positif dan mungkin merasa terpanggil untuk membantu atau melindungi. Dalam YouTube Mbah Wira, mereka disebut sebagai hodam yang ikut karena unsur suka. Memang mereka dengan sukarela mendampingi manusia dan menjadi hodam perewangannya tanpa diminta. 10. Melakukan aktivitas spiritual atau supranatural secara rutin. Orang yang secara rutin melakukan meditasi, bertapa, atau aktivitas spiritual lainnya dapat menarik entitas astral karena dianggap memiliki resonansi atau getaran yang sama. Entitas astral tertentu akan merasa selaras dan cenderung mendekat sebagai bentuk ketertarikan pada energi yang sejalan. Ketertarikan entitas astral kepada manusia tidak selalu berarti negatif. Terkadang, ketertarikan ini membawa pelindung yang dapat membantu seseorang dalam kehidupannya. Meski demikian, perlu diingat bahwa interaksi dengan entitas astral sebaiknya tetap dilakukan dengan kehati-hatian dan di bawah pengawasan praktisi yang berpengalaman. Jika kita ingin belajar mengenal dunia astral, langkah pertama yang aman untuk dilakukan seperti apa, Mbah? Jawabannya jelas, yaitu Anda harus bisa melihat mereka dulu. Jika belum bisa melihat, minimal merasakan kehadiran mereka di sekitar Anda. Caranya? Ada ilmu pelembut batin yang bisa membuat batin Anda setajam silet, sehingga bisa merasakan vibrasi energi entitas astral. Kemudian ada latihan rutin yang bisa dilakukan oleh pemula hingga mahir. Semua telah Mbah Wira bagikan secara gratis di channel YouTube Mbah Wira. Silahkan. Mbah, jika saya sudah hatam keduanya, lalu apakah saya sudah bisa mulai berinteraksi dengan entitas astral? Jawabannya tentu sudah bisa. Mulailah dengan hodam perewangan yang terjamin aman tanpa dampak negatif. Berikut Mbah Wira hadirkan para hodam perewangan yang recommended digunakan oleh yang awam dalam rangka belajar supranatural dan meningkatkan kesaktian diri pribadi. Rekomendasi pertama, kita ambil dari yang wujudnya aman dulu, yaitu burung dengan warna bulu kuning berikut ini. Tuah kepekaan batin dan ilmu titen yang dimilikinya membuat Anda akan mudah memahami fenomena supranatural yang terjadi. Kok bisa? Begini penjelasannya. Ilmu titen adalah salah satu bentuk pengetahuan tradisional dalam budaya Jawa yang berfokus pada pengamatan dan pemahaman pola-pola alam. Secara harfiah, kata titen berasal dari bahasa Jawa yang berarti mengamati secara seksama. Ilmu ini mengajarkan seseorang untuk memperhatikan perubahan kecil dalam lingkungan, perilaku makhluk hidup, dan fenomena alam untuk membuat prediksi atas fenomena yang belum terjadi atau memahami tanda-tanda tertentu. Di kalangan masyarakat Jawa, ilmu titen sering digunakan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bertani, berdagang, dan memahami cuaca. Sebagai contoh, para petani menggunakan ilmu titen untuk menentukan waktu tanam yang tepat berdasarkan tanda-tanda alam, seperti pergerakan angin, perilaku hewan, atau perubahan warna daun pada pohon tertentu. Pengetahuan ini biasanya diwariskan turun-temurun, di mana seseorang belajar mengamati pola-pola alam dari generasi sebelumnya. Ilmu titen juga mencakup cara membaca tanda-tanda yang mungkin tidak disadari secara umum, seperti tanda-tanda tertentu dalam gerak-gerik binatang atau peristiwa alam yang dianggap memiliki makna tersendiri, bahkan fenomena supranatural. Melalui ilmu ini, masyarakat Jawa dapat mengembangkan kemampuan kepekaan dan intuisi terhadap alam, serta menciptakan hubungan yang lebih harmonis dengan lingkungan sekitar. Itulah mengapa tuah ilmu titen muncul bersamaan dengan tuah kepekaan batin. Mbah, iklanmu lebay. Beneran gak tuh? Masa sih Mbah sehebat itu hodam-hodam hasil ritualanmu? Tenang, kita para pria berbicara dengan bukti nyata, bukan dengan omon-omon semata. Garansi yang Mbah Wira berikan yaitu, jika dalam 1 bulan tuah kepekaan batin dan ilmu titen dari hodam burung tidak berjalan sebagaimana yang Mbah Wira iklankan, maka Mbah Wira bersedia mengembalikan mahar Anda utuh 100% tanpa potongan apapun, tanpa ribet tanpa ruwet. Jadi daripada berkomentar negatif, nyinyir, rasan-rasan, gosip, gibah di belakang, mari kita selesaikan dengan cara jantan. Buktikan Anda mampu membeli program jaminan, dan saya buktikan tuahnya bisa jalan dengan baik sesuai iklan. Jika tidak terbukti bagaimana? Uang kembali 100% utuh tanpa potongan. Syarat program jaminan bergaransi yaitu, khusus untuk pembelian secara cash, bukan cicil. Harga program jaminan bergaransi adalah 38 juta rupiah. Namun bagi Anda yang menyadari bahwa, namanya manusia itu wajibnya hanya berusaha. Tiada manusia yang mampu menjamin hasil usaha, semata-mata semua adalah kuasa Tuhan. Termasuk Mbah Wira, hodam, azimat, semua adalah bagian dari usaha dan Anda tidak merasa perlu dengan jaminan maupun garansi, maka Anda boleh membungkusnya dengan harga promo yaitu 16 juta rupiah saja. Khusus untuk harga promo, Anda bisa membayarnya secara tempo atau cicil.
Rekomendasi kedua kita main di ranah demonnya. Tapi jangan khawatir, Demon Mbahwira hanya kelas rakyat jelata, bukan pimpinan para iblis macam Behemoth, Belial, Asmodai atau sebangsanya. Oleh karenanya, Demon Mbahwira bisa lolos quality control dengan gelar aman tanpa dampak negatif. Tuahnya masih sama dengan Hodam sebelumnya, yaitu membuat juragannya mudah dalam memahami ilmu sihir. Harga program jaminan bergaransi adalah 30 juta rupiah. Harga promo yaitu 12 juta rupiah saja. Khusus untuk harga promo, Anda bisa membayarnya secara tempo atau cicil. Waduh mbah, harganya ampun. Ada gambah yang murah? Jelas ada, jangan khawatir. Tuahnya masih sama dengan Hodam sebelumnya, yaitu membuat juragannya mudah dalam memahami ilmu sihir. Harga program jaminan bergaransi adalah 19 juta rupiah. Dengan harga promo yaitu 5 juta rupiah saja.